Happy reading, guys. Valen berjalan mondar-mandir di dalam ruangan pengembangan teknologi milik Tuan Wong. Dia masih sangat cemas mendengar bahwa ada yang hilang dari kontrol mereka, yaitu tim 1. Sementara ia sedang cemas menanti kabar orang tim 1 yang lost kontak, ia menerima chatwa dari Erik kalau ia akan menyusul ke tempat markas besar Paman Bill yang tadinya enak sudah ia rencanakan sebelum berbincang dengan Tuan Wong. Dan sialnya ia lupa memberitahukan final decision antara Revan, Valen dan Tuan Wong kepada Erik. Erik yang menunggu lama memutuskan untuk ke TKP, karena beberapa anak buahnya juga belum kembali dari tempat Paman Bill. Valen langsung bergegas menelepon Erik dan kemungkinan karena Erik itu sedang ada di wilayah Paman Bill jadi ia tidak mengangkat atau emang tidak mendapat sinyal dari sananya. Valen tambah panik. Ia langsung memerintahkan kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong untuk segera ngehak posisi lokasi terkini milik Erik. Sementara kepala pengembangan teknologi bekerja, Valen pun tidak tinggal diam. Ia tetap berusaha menghubungi Erik untuk mencegah Erik datang ke sana. Valen bahkan curiga kalau ternyata mereka yang di tempat Paman Bill sudah ketahuan oleh anggota Paman Bill. Mudah-mudahan mereka masih belum masuk ke perangkap pamanku. Kalau tidak aku akan sangat menyesal tadi belum sempat mengabari mereka. Karena aku tadi terlalu sibuk mengurus di Pulau Hunter Death. Monolog Valen dengan nada berharap-harap cemas. Ia tidak bisa membayangkan kalau sampai itu terjadi ia pasti akan merasa bersalah banget. Tiba-tiba Valen kepikiran untuk menghubungi pengawalnya yang ada di rumah sakit. Halo, apakah Erik masih di sana? Tanyanya dengan cepat kepada pengawalnya itu. Mungkin ada di basement, karena mereka baru saja berangkat. Mereka menunggu sinyal dari Tuan Muda tapi mereka tidak dapat menunggu lagi. Ada sinyal SOS dari markas Bill. Oh my god. Jangan ke sana itu hanya jebakan. Katanya dengan suara keras. Sampai seluruh anggota Tuan Wong menoleh ke arahnya. Tuan Valen, Anda bisa terhubung dengan Erik di line 1. Kata kepala pengembangan teknologi Tuan Wong. Oh sudah bisa, kata Valen dengan senang. Ia langsung menghubungi Erik di line 1 seperti arahan dari anak buah Tuan Wong. Valen langsung auto mematikan sambungan teleponnya kepada pengawalnya yang berada di rumah sakit. Sudah Tuan, ini dipencet dulu, katanya sambil mengarahkan Valen untuk bisa terhubung dengan Erik. Setelah sambungan teleponnya berhasil, ia langsung berkata dengan Erik agar membatalkan kepergiannya ke sana. Rick, itu jebakan. Kamu jangan ke sana. Teriaknya dengan nada tinggi. Ia takut kalau sambungannya kembali tidak terkoneksi. Bahkan Valen sudah menyuruh anak buahnya yang di rumah sakit untuk berlari untuk menyusul Erik yang kemungkinan masih berada di basement rumah sakit. Aku sebetulnya sudah akan berangkat. Setelah kamu bilang begini ini aku jadi berpikir ulang. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Erik dengan penasaran. Tuan Wong sudah menangkap Alicia. Dan Alicia juga melancarkan jebakan dengan mengarahkan kami ke sarang Paman Bill. Itu sebenarnya juga sudah dalam perkiraan Tuan Wong. Kamu juga tuh kan kalau mereka berada di dunia yang sama. Jadi satu server lah. Kata Valen sambil terkekeh. Tapi ada sinyal SOS loh di sana. Mungkin mereka ditangkap oleh paman kamu. Dan kita dipanggil untuk menjebak kita juga. Tanya Erik mempertanyakan kemungkinan ini. Iya aku akan menghabisi mereka sehabis menyelesaikan misi dengan Hunter Death yang menyebalkan itu. Kata Valen dengan geram. Apakah ada kemungkinan mereka akan mengirim kembali prajurit mereka ke Indonesia lagi? Tanya Erik dengan nada cemas. Ya ampun mereka harus menunggu berapa lama agar mereka bisa lepas dari Hunter Death?
Aku akan menanyakan itu kepada Tuan Wong saja. Kita belum tahu perkembangan selanjutnya. Kamu pantau dulu anak buah kamu di sana. Nanti tetap kita saling pantau. Jangan gegabah menyerang. Kalau aku belum memberi sinyal, kata Valen kemudian. Baiklah kalau begitu. Akan aku kabari detail selanjutnya, kata Erik sambil menyudahi sambungan teleponnya dengan Valen. Tuan, ada sinyal dari pulau pribadi. Mau disambungkan dulu? Tanya kepala pengembangan teknologi dengan nada hormat. Ya, sambungkan saja, kata Valen dengan cepat. Ada sinyal dari Tuan Wong juga. Infonya kepada Valen. Sambungkan Tuan Wong dalam panggilan video. Bisakah? Pintanya pada anak buah Tuan Wong itu karena ia ingin meminta pertimbangan kepada Tuan Wong sedang sinyal pulau pribadi akan ia kirim lewat kode Morse. Sudah tersambung dengan Tuan Wong, Tuan, katanya dengan segera. Halo bro, sapa Valen. Ada apa? Pamanku menyandera anak buahku yang ada di rumah sakit, yang tadi mengikuti gerak-gerik mereka. Dia memasang sinyal SOS ke rumah sakit. Jelas Valen dengan singkat. Toh Tuan Wong juga sudah mengerti tanpa ia harus mengatakan secara jelas. Jebakan. Tentu saja. Aku juga tahu itu, bro, kata Valen. Gini saja. Kita sedang mengevakuasi orang yang di tim 1 yang sempat hilang. Notes-nya, ada 2 orang yang ketemu, dan kondisi selamat. Sedangkan yang satunya hilang dan kemungkinan tidak selamat, karena kena bom. Kamu tahu kan bom yang dipasang sudah meledak dengan dahsyat. Aku akan membawa 1 pasukan khusus nanti memakai baju APD untuk menyelidiki ke pulau itu. Tapi aku akan melakukannya nanti. Soalnya sehabis dari sini kita akan mencoba memakai spyware untuk mengetahui apa yang terjadi di markas Bill sana, kata Tuan Wong sambil memberikan solusi atas apa yang dialami oleh Valen. Tapi, sinyal SOS itu berarti sedari tadi, kata Valen dengan nada ragu. Ya sudah gini. Kirim salah seorang anak buahku di pengembangan teknologi dan bawa juga beberapa pengawal. Keadaan di sini sudah relatif aman. Aku akan mengontrolnya sendiri. Kamu bawalah pasukan itu ke sana. Perintah Tuan Wong dengan segera. Ia tahu bahwa ini juga hal yang urgen dilakukan karena menyangkut nyawa seseorang. Aku akan berangkat segera ke sana beserta anak buah yang akan dipilih oleh kepala pengembangan teknologi. Aku akan berhati-hati, kata Valen dengan wajah senang. Jangan lupa kamu izin dulu dengan istrimu. RGGH bro. Aku sudah tak sabar bisa menghancurkan Paman Bill, agar keluarga aku bisa aman. Aku pun juga begitu. Jangan lupa untuk terus keep in touch. Kalau bisa hari ini juga kita bisa menghabisi mereka semua. Deal. Oke kamu nanti urus dengan Revan dan menyusul ke sana ya. Tenang saja. Aku akan membackup kamu. Jangan lupa. Kamu jangan menyerang sebelum kita diskusikan bersama. Aku ingin juga menjaga nyawa kamu. Karena kamu masih punya Anin, Liam, Lios dan juga ayah kamu, kata Tuan Wong sambil menyudahi sesi pembicaraannya kepada Valen. TBC. Sebentar lagi ya guys. Jangan lupa untuk terus memberi like, vote dan give ya. Thank you. RSMM 159. Promotekan. Happy reading, guys. Setelah berbincang dengan Tuan Wong, Valen langsung bergegas keluar dari ruangan pengembangan teknologi milik Tuan Wong, dan menyerahkan seluruh tampuk kepemimpinan kepada kepala pengawal Tuan Wong dan juga kepada kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong. Sebelum keluar Valen sudah dibekali dengan spy cam dan juga beberapa peralatan canggih lainnya, oleh kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong.
Dia juga menyelipkan beberapa alat penyadap di dalam baju Valen supaya nantinya setelah diaktifkan, anak buah Tuan Wong yang berada di pusat pengembangan teknologi akan bisa memantau pergerakan dari Valen. Bukan cuma itu saja, Valen bahkan juga dibekali oleh beberapa bom mini yang berdaya ledak tinggi agar ketika Valen terdesak ataupun bermasalah dia bisa segera menanamkan bom yang bentuknya kecil ini supaya bisa membumi hanguskan markas besar milik Bill. Valen bergegas mencari istrinya yaitu Anindya di dalam ruangan anak-anak. Dan mereka memang sedang berada di ruang anak. Valen ingin menceritakan apa yang harus dia lakukan dan risiko apa yang akan dia terima saat dia menjalankan misi ini. Tentu saja dia berharap bahwa Anindya akan mengizinkan dirinya untuk bisa membasmi paman yaitu agar kehidupan keluarganya di masa depan akan baik-baik saja. Dia teringat dengan kasus di mana ibunya dibunuh kemudian ayahnya juga terkena kecelakaan bahkan dirinya pun sampai amnesia karena pamannya itu hendak membunuh dirinya. Tentunya Valen tidak ingin kalau kejadian ini bisa menurun kepada anak-anaknya. Dia ingin kalau anak-anaknya itu bisa hidup berdampingan dengan aman damai dan nyaman. Setelah dia menemukan Anindya beserta kedua anaknya di dalam kamar, dia tidak langsung menyapa mereka. Dia memandangi kebersamaan ketiga orang itu yang lagi asik bercanda. Dia sangat bahagia melihat kebersamaan mereka maka dia ingin sekali membereskan pamannya itu supaya tidak ada lagi yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Dirinya memang masih menyimpan Anna di dalam penjara bawah tanah miliknya yang berada di markas besarnya sendiri. Tapi itu masalah gampang dia akan melenyapkan Anna alias Tere yang saat ini masih ada di dalam penjara bawah tanahnya. Untung saja dia bukan seperti Tuan Wong yang begitu kejam menguliti Alicia sebelum membunuhnya dan memutilasi tubuhnya untuk diberikan kepada ikan-ikan laut perairan dalam yang dekat pulaunya itu. Anindya juga tidak tahu bahwa Anna alias Tere masih hidup. Mungkin Anindya mengira bahwa Tere itu sudah meninggal. Karena kabar terakhir ketika itu menyamar menjadi Anna, Valen sudah bersumpah akan membunuh orang yang sudah mengganggu keharmonisan keluarganya itu. Tiba-tiba Anindya menyadari bahwa suaminya ada di dekat pintu dan menatap kebersamaan dirinya bersama kedua orang anaknya. Dengan malu-malu Anindya langsung mendatangi Valen karena dikiranya Valen akan beristirahat di kamar sebelah. Dia langsung memanggil salah seorang pengawal dan juga seorang perawat miliknya. Anindya langsung menghampiri Valen dan mengajaknya keluar dan balik ke kamarnya sendiri. Setelah pengawal dan juga perawat itu masuk ke dalam kamar anak-anak, Valen tanpa menolak langsung ikut arahan dari istrinya itu dan masuk ke dalam kamar mereka berdua yang sudah disediakan oleh Tuan Wong kepada mereka. Mukanya kok kayak ada sesuatu. Emang ada masalah apa? Tanya Anin dengan nada lembut. Valen paling suka dengan istrinya. Selain anggun sikapnya, dia juga selalu berkata-kata dengan nada lembut. Valen hanya menggelengkan kepalanya karena istrinya itu berhasil menebak apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Pinter banget sih istriku. Udah cantik pintar pengertian siapa sih yang gak bahagia punya istri seperti kamu. Goda Valen sambil memeluk tubuh ramping istrinya. Oke, apa mau kamu, Mas? Tanya Anin yang sudah tahu kalau Valen sekarang lagi ada maunya. Banyak sih mauku, kata Valen dengan kerlingan nakal membuat bola mata istrinya berputar karena kesal. Salah satunya ini, katanya sambil menarik tubuh istrinya dan memeluknya dengan sayang. Anin hanya bisa mengelus rambut suaminya karena tahu bahwa suaminya itu pasti punya masalah yang harus ditanggung saat ini. Sayang, sebentar ya lagi aku akan pergi untuk menemui pamanku di kota karena dia menyandera beberapa anak buah dari Eric dan juga anak buah dari keluarga Winston, jadi mau tidak mau aku harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka.
Penjelasan dari suaminya itu lagi-lagi membuat hati Anindya menjadi nelangsa. Wajahnya tampak keruh dan dirinya sendiri tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi dengan suaminya saat suaminya itu mendatangi markas besar dari pamannya yang memang memiliki keinginan untuk membunuh semua keturunan dari Willie Weston. Tidak bisa ditunda ya Mas? Dan tidak ada pilihan lain ya? Tanyanya dengan nada sendu. Wajahnya benar-benar terlihat sangat sedih karena dia harus berpisah dengan suaminya dan dia juga tahu semua resiko yang harus dihadapi soalnya suaminya ini bakal jauh dari dirinya. Bisa jadi suaminya ini yang akan menjadi korban dari seluruh drama penyanderaan dari paman suaminya ini. Kalau ada pilihan yang lain tentunya Mas akan memilih pilihan yang lebih baik lagi yaitu tidak meninggalkan kamu bersama anak-anak sendirian di sini. Katanya sambil terus memeluk tubuh istrinya menghidu aroma dari tubuh istrinya itu. Karena aroma tubuh istrinya itu sudah menjadi candu bagi dirinya. Yah, aku tahu. Pasti gak ada pilihan lain. Katanya dengan pasrah. Valen berusaha menenangkan istrinya itu dengan memeluknya kencang supaya dia bisa menikmati saat-saat bersama dengan istrinya. Mereka berdua kemudian tidak berkata apa-apa hanya menikmati kebersama mereka tanpa saling berhubungan intim. Aku mencintaimu. Oleh karena itu aku harus menyiapkan sebuah lingkungan di mana lingkungan itu benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kalian. Karena kalian adalah harta yang paling berharga buatku. Aku benar-benar ingin menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman buat anak-anakku, jangan seperti ayahnya yang selalu saja tidak bisa hidup enak dan aman karena dikejar-kejar oleh paman kandungnya sendiri karena hendak dibunuh supaya bisa mendapatkan warisannya. Itu merupakan sebuah hubungan yang sangat toksik di keluargaku. Dan aku tidak ingin Lios dan juga Liam merasakan apa yang sudah aku rasakan. Merayu istrinya itu agar istrinya rela saat dirinya harus pergi ke markas besar paman yaitu untuk membebaskan para sandera. M160. Happy reading, guys. Aku tidak ingin Liam dan Lios merasakan apa yang aku rasakan. Harus berlarian seperti ini. Kamu mengerti kan? Tanya Valen yang memeluk tubuh istrinya. Dia harus berangkat. Dia harus membereskan semuanya. Dia harus menyelesaikan dendam antara pamannya dan dirinya. Aku mengerti. Berjanjilah kalau kamu akan pulang dengan selamat. Cicit Anindya dengan lirik. Anin makin mengeratkan pelukannya kepada suaminya itu. Ia ingin bisa pergi bersama dengan suaminya. Tapi apalah daya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berjanji untuk selamat dan pulang untuk kembali bersama kamu. Kata Valen sambil mencium puncak kepala istrinya. Anin hanya bisa memejamkan mata merelakan suaminya untuk menyelesaikan dendam pamannya itu. Baiklah. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Katanya sambil melepaskan pelukannya dari tubuh suaminya yang atletis dan berotot. Aku berjanji akan baik-baik saja. Katanya lagi sambil mengusap pipi istrinya dengan lembut. Aku percaya. Katanya sambil menatap kedua bola mata suaminya itu untuk memberikan ketenangan pada suaminya yang ia yakin juga tidak rela meninggalkan dirinya dan juga anaknya. Ia tahu seberapa cintanya Valen kepada keluarganya dan juga kepada dirinya. Aku pergi. Kata Valen tanpa menoleh lagi. Ia takut saat ia menoleh malah nanti ia akan enggan untuk pergi. Anindya emang menjadi titik kelemahannya. Anin hanya menatap punggung suaminya dengan ekspresi yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Anin berusaha menggigit bibirnya agar tidak memanggil nama suaminya lagi. Ia tidak mau membuat langkah suaminya ragu. Dan akhirnya berbalik kepadanya. Pergilah. Aku doakan kamu selamat ya, Mas. Kata Anin sambil menitikkan air mata.
Sementara itu, Erik sudah bersiap-siap menunggu Valen datang kepadanya. Rencananya mereka akan datang bersamaan. Dia tidak mau meninggalkan Valen karena ia tahu bahwa Valenlah yang sebenarnya dicari oleh Paman Bill. Semua pengawal dan dirinya adalah target pertukaran. Karena sejatinya yang ditunggu oleh Paman Bill adalah Valen. Valen sudah mengabarinya kalau 30 menit ia akan sampai di daerah rumah sakit. Namun sudah 30 menit berlalu. Valen belum sampai juga. Bahkan kabarnya pun tidak ada. Ini membuat Erik kesal. Dan berpikiran negatif. Jangan-jangan Valen sedang minta jatah kepada istrinya dan mereka saat ini harus menunggunya di basement rumah sakit milik Valen. WTF benar kalau terjadi seperti yang dibayangkan oleh Erik. Tiba-tiba ada sebuah mobil warna hitam yang mendekati rombongan Erik dan juga pengawal yang lainnya yang sedang menunggu kedatangan Valen. Erik memiliki firasat kalau yang datang ini adalah Valen sekalipun mobil yang ditumpangi sangat berbeda dengan mobil yang biasa dipakai oleh Valen. Ternyata benar yang datang adalah Valen. Kayaknya dia sengaja memakai mobil milik Tuan Wong karena dianggap mobil ini memiliki ketangguhan yang cukup lumayan untuk menghadapi pamannya sendiri. Kenapa kamu terlambat, bro? Aku sudah nunggu di sini sampai bulukan. Gerutu Erik sambil menghampiri sahabatnya itu. Akan tetapi Valen tidak menjawab apa-apa. Dia langsung mengkoordinasikan Erik dan juga pengawal-pengawal yang lain untuk mengikuti apa yang menjadi saran yang diberikan oleh Tuan Wong. Erik kebingungan dengan ekspresi yang ditampilkan oleh sahabatnya itu. Dia masih belum mengerti kenapa Valen berwajah sendu dan tampak murung. Tapi karena apa yang saat ini akan mereka kerjakan adalah sangat penting maka dia hanya memendamnya dalam hati. Setelah Valen membagi pasukannya dalam beberapa tim, dia langsung mengambil alih komando dan dirinya lah yang akan masuk pertama kali ke dalam sarang milik Paman Bill. Dia sudah memperkirakan karena Revan dan juga Tuan Wong dalam perjalanan untuk ke tempat markas besar Paman Bill. Jadi kemungkinan ketika dia menyerbu masuk dan sampai tertangkap maka ia yakin dua sahabatnya yang lain itu sudah siap untuk menolong dirinya. Erik pun hanya dibuat sebagai backup Valen saat penyerbuan ini. Jadi kalau semisal dirinya nanti terjebak dan masuk ke dalam jebakan milik Paman Bill maka Erik akan menjadi penolongnya. Jadi dua-duanya tidak akan tertangkap bersama-sama. Erik protes dengan skema yang diberikan oleh Valen. Semestinya dirinya lah yang menjadi Vesliner. Justru Valen lah yang menjadi pelindungnya. Bukankah yang diinginkan oleh Paman Bill adalah Valen dan bukan dirinya? Ketika Erik menanyakan hal ini kepada Valen, sahabatnya ini hanya terdiam membisu tanpa jawaban. Erik merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Valen ini sangat aneh. Kemudian dia menolak apa yang menjadi skema yang dilakukan oleh Valen ini karena bagi dirinya Valen telah membahayakan nyawanya. Kalau Erik sendiri kan masih bujang jadi dia tidak perlu memikirkan hal-hal lain selain dirinya sendiri tapi berbeda halnya dengan Valen dia sudah memiliki istri dan anak-anak. Jadi dia harus mempertimbangkan bahwa keputusannya ini bisa jadi malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri kalau sampai dia terjebak dan mati di tangan Paman Bill. Lalu Valen menjawab dan ini adalah perkataan pertamanya kepada Erik selama pertemuannya itu. Bro, bukannya aku tidak percaya dengan apa yang akan kamu lakukan. Bukannya aku tidak percaya kalau kamu sanggup memimpin pasukan ini. Aku yakin 100% bahwa kamu terlebih sanggup untuk melakukan misi ini. Tapi aku khawatir dengan apa yang akan terjadi sama kamu. Bukankah kamu sudah mengalami hal buruk ketika menghadapi mereka? Sedangkan yang dicari mereka itu sebenarnya adalah aku. Itulah sebabnya aku tidak mau lagi mengambil resiko mengorbankan sahabatku yang lain karena sebenarnya ini adalah pertarungan antara aku dan pamanku.
Itulah yang membuat aku sendiri merasa tidak enak ketika menjadikan kamu kepala pimpinan pasukan saat ini. Aku harus mengambil resiko itu bahkan ketika aku nantinya yang terjebak dan dibawa oleh pamanku. Setidaknya aku tidak perlu merasa bersalah lagi dengan kamu. Hidup di dalam rasa bersalah dan penyesalan itu sangat berat, bro. Dan aku tidak mau mengalaminya lagi. Jelas Valen dengan nada datar dan pandangan yang dingin. Ini membuat Erik semakin khawatir dengan langkah yang sudah diambil oleh Valen. Aku itu masih bujangan, bro. Kamu tidak perlu memikirkan tentang aku, bahkan aku juga sudah tidak memiliki keluarga yang harus aku pikirkan. Berbeda dengan dirimu yang masih memiliki istri dan anak-anak, juga ayah yang perlu kamu lindungi. Kalau kamu kena apa-apa, yang rugi bukan hanya kamu tetapi juga keluarga kamu. Bisa jadi langkah selanjutnya adalah paman kamu akan menghabisi mereka. Pikirkan tentang itu juga. Jangan egois. Terima kasih kamu sudah memikirkan tentang diriku. Tapi kamu tidak usah khawatir karena aku tidak selemah itu, kata Erik sambil mengguncangkan bahu sahabatnya itu. Tiba-tiba Valen meraup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia benar-benar sangat frustasi dengan kenyataan ini. Di lain sisi dia memang harus memikirkan tentang keluarganya sendiri. Namun di sisi lain dia juga harus memikirkan Erik sebagai anak buah sekaligus sahabatnya. Perasaan bersalah itu menggelayuti batinnya ketika Erik bermasalah dengan Alicia dan juga pamannya. Itu yang membuat dirinya tidak bisa serta-merta begitu saja menyerahkan tampuk kepemimpinan untuk menyerbu markas besar pamannya. Resikonya terlalu tinggi dan mungkin itu harus mempertaruhkan nyawa mereka. Makanya kenapa dia yang ingin mengambil alih tampuk kepemimpinan supaya kalau ada apa-apa maka dirinya lah yang kena pertama. Namun pertimbangan yang diberikan oleh Erik ada benarnya juga. Berada di dalam dua pilihan yang sama-sama berat membuat Valen merasa sedikit frustasi. TBC. Mendekati episode akhir. Bakal crazy up. Tenang saja. Tapi jangan lupa vote dan like serta give-nya ya. Episode sebelumnya. RSMM 159. Episode berikutnya. RSMM 161.